Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Para hadirin ikhwatu iman rahimahumullah, kalau kita berbicara mengenai hak dan kewajiban, apa yang menjadi hak kita dan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita selaku manusia, selaku hamba yang diciptakan dan ditempatkan di planet bumi ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 21 sampai 22, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Allazi ja'ala lakumul arda firasa was samaa binaa. Allah yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. Wa anjala minasyamarati wa anjala minasyamai ma'an fahraja bihi minasyamarati rizqalakum. Dan Allah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu Allah hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rizki untukmu. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah padahal kamu mengetahui. Para hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, ini salah satu ayat menerangkan bahwa Allah telah menunaikan kewajibannya sebagai pencipta manusia kepada yang diciptakannya. Ketika kita ditempatkan di alam dunia ini, sudah barang tentu sebelum Allah menempatkan kita di dunia ini, Allah telah menyediakan fasilitas. Semua kebutuhan manusia telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan itu Allah memerintahkan kita, menyuruh kita untuk menggunakan fasilitas yang telah disediakan oleh Allah. Untuk apa? Untuk beribadah, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadikanlah wasilah fasilitas-fasilitas yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan itu, apa yang menjadi kewajiban kita selaku hamba yang harus kita kerjakan, yang harus kita tunaikan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka di dalam ayat tersebut ada ungkapan fala taj'alu lillahi andadan. Maka janganlah kau membuat tandingan bagi Allah. Artinya
kita harus bertauhid, kita mengesahkan Allah, kita beribadah hanya kepada Allah tanpa dicampur adukan dengan kemusyrikan. Para hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang sifat uluhiyahnya yang Maha Esa, bahwa Allah yang telah memberikan nikmat kepada hamba-hambanya dengan menciptakan mereka dari tiada ke alam wujud, lalu melimpahkan kepada mereka segala macam nikmat lahir dan batin. Kadangkala kita melupakan kewajiban kita, bahkan kita sendiri sebagai makhluk Allah, apa yang harus kita kerjakan. Maka dengan itu kita jangan melupakan terhadap kewajiban kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengaruniakan, yang telah menurunkan sejumlah kenikmatan yang kita rasakan sekarang di alam dunia ini. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan bagi mereka bumi sebagai hamparan buat tempat mereka tinggal, diperkokoh kestabilannya dengan gunung yang tinggi, gunung yang besar, dan Allah menjadikan langit sebagai atap, sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran surat yang lain. Di dalam surat Al-Anbiya ayat ke-32, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ja'alna samaa'a sakpan mahfudon wahum an ayatiha mu'ridun. Dan kami menjadikan langit sebagai atap yang terpelihara, namun mereka tetap berpaling dari tanda-tanda kebesaran Allah itu. Para hadirin ihwatu iman rahimakumullah, kadangkala kita tidak tahu fungsi dan tujuan Allah menciptakan kita, lalu Allah menempatkan kita di bumi ini. Bahkan di dalam hadis sahih disebutkan, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, dia berkata, qultu, aku bertanya, ya Rasulullah, ayu dzanbi a'dhamu, wahai Rasulullah, dosa apakah yang paling besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala? Qala, Rasulullah SAW bersabda, anta ja'ala lillahi nidan wa huwa khulaqaka. Rasulullah SAW bersabda, bila kamu mengadakan sekutu bagi Allah, padahal Allah lah yang telah menciptakanmu. Apakah kita layak? Apakah kita pantas? Allah yang menciptakan kita, lalu kita mempercayai, lalu kita beribadah kepada selain Allah. Seperti halnya orang-orang jahiliyah dahulu, ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi? Mereka menjawab, Allah. Tetapi mereka beribadah dicampuri dengan sekutu-sekutu, seolah-olah ada lagi Allah yang berkuasa, ada lagi Tuhan yang berkuasa, padahal tidak ada Tuhan selain Allah, dengan ungkapan la ilaha illallah. Maka ucapan la ilaha illallah bukan hanya sekedar diucapkan, tapi harus kita yakini, harus kita amalkan bahwa tidak ada lagi Tuhan yang berhak diibadah selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Para hadirin ihwati iman rahimakumullah, bahkan di dalam hadis yang lain diterangkan, at-tadri ma haqqallahu ala ibadi, tahukah kamu
apa yang menjadi hak Allah yang dibebankan kepada hamba-hambanya, an ya'buduhu la yusriku bihi syai'an. Lalu disebutkan hendaklah mereka menyembah Allah dan jangan mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, karena yakin tidak ada Tuhan selain Allah yang berhak kita ibadahi. Maka dengan itu kewajiban kita hanya beribadah, hanya menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah telah menunaikan hak dan kewajibannya kepada hamba-hambanya, sekalipun orang itu tidak beribadah kepada Allah, sekalipun orang itu tidak percaya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi Allah melaksanakan hak dan kewajibannya selaku pencipta manusia khususnya. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahillazi yatarahamu ibaduhul mu'minun wa bi inayatihi wa taufiqi yahtaduzulun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Para hadirin ikhwati iman rahimakumullah, apa hikmah dan tujuan kita menunaikan kewajiban sebagai hamba kepada Allah, menyembah dan beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Yang pertama, keamanan dan petunjuk. Orang yang mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan mendapatkan keamanan dan petunjuk, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat ke-82, allazina amanu walam yalbisu imanahum bidulmin ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukan iman mereka dengan syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapatkan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan itu, jika kita betul-betul beribadah tidak dicampuri dengan syirik, maka oleh Allah kita akan selalu dibimbing dan diberi petunjuk kemanapun, dimanapun kita berada. Lalu yang kedua adalah ketentraman jiwa. Menjalankan porsi sebagai hamba akan membawa ketenangan, bukan kegelisahan dunia. Yang ketiga, menjadi khalifah, mengelola bumi dengan baik sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Intinya, manusia diciptakan oleh Allah hanya untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Para hadirin ikhwati iman rahimakumullah, maka dengan itu tunaikanlah kewajiban kita sebagai hamba kepada Allah. Jangan melupakan kewajiban kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah tanpa dicampur adukan dengan syirik, tanpa dicampur adukan dengan mempersekutukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yakinkan dengan ungkapan la ilaha illallah. Itu merupakan kalimat sebagai kalimat tauhid, pengikat bagi kita untuk beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barangkali itu yang dapat sampaikan. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.